adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Bertemu lagi kita di Bia Online. Dan Bia Online kali ini ditemani oleh kakak-kakak pendamping dari wilayah Thomas. Nah, adik-adik, Bia Online minggu ini temanya adalah bersiap-siaplah. Bersiap-siap? Siap-siap apa ya kira-kira? Mau tahu jawabannya? Oke deh, kalau mau tahu, yuk kita mengikuti Bia Online, ajak kakak, adik, papa, dan mama. Sebelum kita memulai Bia Online, kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Ceta. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar selalu rajin berdoa dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Tuhan berkati. Hai adik-adik, ketika kakak seusia kalian, kakak bergabung dengan kelompok pramuka. Mungkin dari kalian juga ada yang tergabung dalam kelompok pramuka. Satu hal yang masih kakak ingat ketika kakak bergabung dalam kelompok itu adalah motonya. Tahukah kalian apa moto pramuka? Motonya adalah bersiap-siaplah. Artinya, pramuka yang baik harus bersiap-siap mengatasi segala sesuatu yang mungkin saja terjadi. Contohnya, ketika kita pergi berkemah, kita harus memastikan bahwa kita membawa seluruh perlengkapan yang diperlukan, seperti misalnya lentera. Jika kita pergi berkemah di malam hari, kita membutuhkan lentera sebagai alat penerangan kita. Lentera itu tidak ada gunanya jika tidak ada minyak di dalamnya. Jadi, kita tidak saja harus ingat membawa lentera, tetapi juga harus ingat membawa cukup minyak untuk lentera kita. Jika kita tidak membawa minyak yang cukup, kita kurang dalam persiapan. Iya bukan? Bersiap-siaplah. Itu adalah moto yang bagus. Setuju nggak adik-adik? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Kitab Suci Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyosong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai,
datang. Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Suatu kali, Yesus bercerita tentang 10 gadis pengiring pengantin yang membawa lampu minyak dan menunggu datangnya pengantin laki-laki. Yesus berkata bahwa 5 dari mereka bodoh, karena mereka mempunyai lampu, tetapi tidak membawa minyak cadangan untuk lampunya. Ketika tiba saatnya pengantin laki-laki datang, mereka kehabisan minyak. 5 gadis lainnya bijaksana dan melakukan persiapan yang baik. Mereka membawa minyak cadangan yang cukup untuk lentera mereka. Ketika tiba saatnya pengantin laki-laki datang, mereka telah siap dan bersama-sama pengantin masuk ke ruang perjamuan. Di dalam cerita itu, pengantin laki-laki adalah gambaran dari Yesus, dan kita seperti para gadis pengiring pengantin. Cerita itu mengajarkan kita bahwa suatu hari kita akan pergi dan masuk ke perjamuan bersama dengan Yesus. Cerita itu mengajarkan agar kita harus terus bersiap-siap, karena kita tidak tahu tepatnya kapan waktu itu akan tiba. Apakah kalian tahu apa yang harus kita persiapkan? Kita harus mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita harus selalu tekun di dalam doa dan mewujudkan iman di dalam hidup sehari-hari. Ketika kita melakukan semua itu, kita telah siap sedia. Ayat emas Matius bab 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Halo adik-adik, untuk aktivitas Bina Iman Anak online minggu ini, untuk adik-adik kelas kecil, mewarnai gambar perumpamaan 10 gadis, dan untuk adik-adik kelas besar, mencari dan menyusun kata pada ayat bacaan di kitab suci. Semangat, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, jangan lupa untuk mengupload aktivitas adik-adik pada sosial media adik-adik dan di tag ke sosial media Komsos Paroki Jagakarsa. Terima kasih. Nah, sekarang adik-adik sudah bersiap untuk menjadi anak-anak yang selalu dikasihi Tuhan Yesus. Yuk kita buat niat-niat baik kita yang akan kita lakukan sepanjang minggu ini. Contohnya, saya tidak akan lalai berdoa dan baca kitab suci setiap hari. Oke adik-adik, sampai di sini dulu Bio Online minggu ini. Dadah! Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, suatu hari nanti kami akan langsung bertemu denganmu. Bantulah kami agar tekun berdoa dan siap selalu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya
surga yang bakal. Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamatku yang esa. Aku kuat sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya, hingga